Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan adalah profesi, adalah sebuah istilah atau sebuah nama yang para ulama terkadang menggunakan zakat profesi, zakat kasab. Kalau kata Dr. Subkordawi, ulama-ulama sebelumnya menyebutnya dengan mal mustafad, atau juga terkadang secara umum disebutkan sebagai zakat mal atau zakat harta. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi al-ayah. Kalimatnya Allah pertama memanggil orang beriman, wahai orang beriman, anfiqu, infakkanlah. Anfiqu ini menggunakan fi'il amr, kalimat kata kerja, kalimat perintah. Kalimat perintah. Para ulama usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam sebuah perintah menunjukkan wajib. Sehingga orang beriman wajib berinfak, wajib berzakat. Infak wajib itu zakat diantaranya. Wajib berzakat. Apa yang harus dikeluarkan zakatnya? Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha yang baik. Hasil usaha yang baik. Dengan kalimat hasil usaha yang baik, maka hasil usaha yang tidak baik keluar daripada definisi ini. Kasabtum di sini punya makna umum. Para ulama usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Iktibar pengambilan hukum itu dilihat, dipandang, diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Karena lafaz kasabtum ini umum, dia umum lafaznya, maka mencakup semua orang yang punya pendapatan, semua orang yang punya hasil usaha. Sehingga wahai orang-orang beriman, keluarkanlah zakat dari hasil usaha. Siapa saja yang punya pendapatan, siapa saja yang punya hasil usaha yang baik, maka dia dikeluarkan zakat. Baik itu seorang profesi, seorang dokter, insinyur, arsitek, karyawan, guru, dan lain sebagainya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar bisa menunaikan zakat profesi atau zakat penghasilan? Para ulama berbeda pendapat dalam cara menganalogin zakat profesi atau zakat pendapatan. Di antara sekian pendapat ini ada satu pendapat yang menggunakan metode analogi kemiripan atau qiyasus syibhi. Analogi kemiripan itu nisab dan haulnya dianalogikan kepada zakat hasil tani, sementara tarifnya dengan zakat emas atau zakat uang. Kenapa demikian? Karena antara petani ada kemiripan, sedikit lebih dekat antara kemiripannya antara petani dengan seorang profesi, seorang yang punya profesi, seorang profesional. Petani dikenakan zakat bukan dari sawah yang dimiliki, areanya yang dimiliki, tapi hasil yang ditanam dari sawah tersebut. Begitu juga seorang profesi, dokter ketika dia tidak praktek, atau petani ketika sawahnya tidak ditanam, tidak dikena zakat. Dokter, insinyur, dan lain sebagainya, seorang profesi ketika dia tidak praktek, tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan, maka tidak dikeluarkan zakat. Ketika menghasilkan, maka dikeluarkan zakat. Sehingga nisabnya sama, setara 653 kg beras, disesuaikan dengan beras harga yang berlaku pada saat itu. Tarifnya 2,5%, haulnya ketika panen 2,5%. Kenapa? Karena yang didapat adalah uang. Dari mana harus dikeluarkan zakat? Dari take home pay yang dibawa pulang ke rumah, yang didapat dibawa pulang ke rumah. Kenapa demikian? Karena itu yang menjadi milik sempurna sebelum dipotong kebutuhan pokok. Sebelum dipotong kebutuhan pokok. Jadi sebelum dipotong banyak kebutuhan, keluarkan zakatnya 2,5% agar harta menjadi lebih berkah. Kalau sudah lebih berkah, maka mendapatkan kebaikan. Karena barokah itu artinya ziyadatul khair. Tunaikan zakat profesi Anda agar harta menjadi berkah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.